Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man wa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, Khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, khususnya kepada diri Khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini kita akan menyampaikan tema khutbah kita pada siang hari ini. Keadilan hanya ada di dalam sistem Islam. Kalau kita memperhatikan kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, tatkala ada persoalan, tatkala ada masalah, kita ingin mencari solusinya, kita ingin mencari penyelesaiannya, kita ingin menuntut keadilan, kita ingin mencari keadilan, maka hari ini kita datang ke pengadilan. Tapi apa yang terjadi hari ini kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, tatkala kita datang ke pengadilan, di pengadilan itu tidak mendapatkan keadilan. Kenapa kita tak mendapatkan keadilan di pengadilan yang ada hari ini? Karena keadilan yang kita minta, pengadilan yang melakukan keadilan di sana tidak menjalankan, tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tapi mereka memberikan keadilan sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kehendak hati mereka. Sehingga kita bisa melihat orang yang seharusnya salah bebas, orang yang seharusnya bebas bersalah. Inilah kondisi yang kita lihat hari ini. Ada orang yang bersalah membunuh orang lain dibebaskan, ada orang yang tidak bersalah dimasukkan ke penjara. Inilah kondisi kita, negeri yang kita cintai pada hari ini. Pada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Apa yang disebut dengan keadilan kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah? Adil itu tatkala kita melaksanakan, memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tak boleh kita memutuskan perkara sesuai hawa nafsu kita.
Tak boleh kita memutuskan perkara sesuai kehendak hati kita. Sebab kalau kita memutuskan perkara sesuai kehendak hati kita, sesuai hawa nafsu kita, sesuai pesanan yang dapat kepada kita, atau tekanan politik yang sampai kepada kita, maka pada saat itu kita disebut orang-orang yang melakukan kezaliman. Karena lawan dari keadilan itu adalah melakukan kezaliman. Oleh karena itu takutlah kita wahai kaum muslimin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah melakukan kezaliman. Siapakah kita? Apakah kita orang biasa? Apalagi kita seorang yang menjadi pemutus perkara. Kalau kita menjadi pemutus perkara, tidak memutuskan sesuatu sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka kita telah berlaku seperti orang yang zalim. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kita, ittaquz zulma, takutlah kalian terhadap kezuliman, kata Rasulullah SAW. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena kezuliman itu adalah kegelapan yang datang nanti kepada kita pada hari kiamat. Sebab kalau kita melakukan kezuliman di dunia, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan kegelapan di tengah-tengah terang benderangnya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, kita harus senantiasa berusaha berlaku adil. Maka salah satu syarat pemimpin di dalam Islam itu adalah adil. Orang yang tidak jarang berbuat maksiat, tidak pernah berbuat maksiat. Itulah orang-orang yang adil di tengah-tengah kita kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an mengatakan kepada kita, apa itu keadilan? Allah mengatakan, laqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutus rusulana, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, kemudian kami turunkan bersama rasul-rasul itu Alkitab, wal mizan, dan timbangan, liyakuman nasu bil qist, supaya mereka menerapkan hukum di tengah-tengah manusia bil adil. Maka di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya keadilan itu tatkala kita menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para rasul diturunkan ke dunia membawa kitab, membawa ajaran, maka ajaran itulah yang harus diterapkan di tengah-tengah manusia. Akan tetapi kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kadangkala di tengah-tengah kita ada kita melaksanakan hukum sesuai dengan kekerabatan kita, sesuai dengan kedekatan kita, sesuai dengan kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat. Dari dahulu kala itu terjadi seperti itu. Kadangkala tatkala orang-orang kaya, tatkala orang-orang berbangsa melakukan kesalahan, maka hukum tak diberlakukan. Tatkala orang-orang rakyat biasa melakukan kesalahan, hukum dilakukan. Kalau hari ini orang mengatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini situasi dan kondisi yang terjadi sejak zaman dahulu kala. Dan orang-orang yang melakukan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ma ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, annahum kanu iza saraqa fihim as-syarif, apabila orang-orang terpandang di antara mereka mencuri, saraku, mereka membiarkannya. Wa iza saraqa fihim ad-dhaif, jika di tengah-tengah mereka mencuri orang-orang lemah, aqamu alaihi al-had, mereka menerapkan hukum had di tengah-tengah mereka. Artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tatkala saudaranya yang berbuat salah, dia tutup mata. Tatkala koleganya berbuat salah, dia tutup mata. Tatkala pejabat-pejabat berbuat salah, mereka tutup mata. Tapi tatkala orang biasa yang tak akan ada yang membelanya, yang tak akan ada yang bisa mempertahankannya, maka mereka menerapkan hukum kepada mereka. Ini kita bisa lihat peradilan yang terjadi beberapa bulan yang lalu yang telah dibuat keputusan. Kenapa dia yang harus dimasukkan ke penjara? Karena tak ada yang bisa membelanya. Dia tak punya partai, dia tak punya kolega, dia tak punya kawan yang bisa membelanya. Padahal yang dia lakukan jauh lebih kecil daripada yang dilakukan oleh orang-orang lain. Sebab kalau dia dihukum dengan keputusan pengadilan kemarin, maka orang-orang yang lain wajib dihukum karena perbuatan orang lain itu jauh lebih buruk daripada yang dia lakukan. Itulah kondisi kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maka di dalam Islam Nabi mengatakan kepada kita dalam kelanjutan hadisnya,
lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, kalaulah seandainya Fatimah anak Muhammad ini mencuri, kata Nabi mengatakan kepada kita, la qata'tu yadaha, akulah yang akan memotong tangannya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin. Kita pernah mendengar di Aceh Darussalam dahulu, ketika anak salah seorang sultan melakukan perzinahan, dia langsung dirajam oleh bapaknya ketika itu sebagai sultan. Begitulah memang di dalam diri kaum muslimin. Tak boleh ada orang-orang besar di antara mereka bersalah dibiarkan. Orang-orang lemah di antara mereka bersalah dihukum. Bahkan yang tak dihukum dijadikan jalan supaya dia bisa dihukum. Tak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan hal itu, maka kita telah melakukan tindakan kezaliman. Di zaman para sahabat Nabi dahulu, tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin tertinggi suatu negara besar kaum muslimin, khilafah Islamiyah. Ketika itu dia bersengketa dengan seorang Yahudi dalam persoalan baju besi. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Walaupun Ali bin Abi Thalib kepala negara, dia tetap tunduk kepada keputusan pengadilan. Dia dikalahkan dalam pengadilan dan dikatakan baju besi itu milik orang Yahudi. Tapi ketika orang Yahudi itu melihat keadilan dilaksanakan dalam sistem Islam, dia mengatakan, oh beginilah keadilan dalam sistem Islam. Akhirnya orang Yahudi itu pun masuk Islam. Begitulah kondisi di tengah-tengah kaum muslimin. Tak peduli dia pejabat, tak peduli dia rakyat jelata, dia di depan hukum itu sama. Atau kita pernah mendengar kisah Amr bin As, ketika beliau ingin mendirikan masjid besar di kota Kairo. Ketika itu ada tanah orang Yahudi, terkena pelebaran masjid. Maka akhirnya orang Yahudi itu mengadu kepada Umar bin Khattab di Madinah. Dia cari Umar bin Khattab, bertemu dengan Umar bin Khattab, kemudian dia sampaikan persoalannya. Maka Umar bin Khattab memberi dia sebuah tulang. Dicari sebuah tulang, dikeluarkan pedangnya, digaris pedangnya dengan garis yang lurus. Nih bawa pulang, bertemu dengan Amr bin As, gubernur Mesir pada saat itu. Tatkala sampai di Mesir, di tengah perjalanan Yahudi ini berpikir-pikir, apa yang saya dapatkan ini? Kok cuma jauh-jauh saya datang dari Kairo ke Madinah, perjalanan berhari-hari hanya mendapatkan sebuah tulang. Tapi tatkala dia berbalik sampai di kota Kairo, dia serahkan tulang itu kepada Amr bin As. Amr bin As melihat tulang itu menggigil ketakutan. Orang Yahudi juga heran, hai Amr bin As, kenapa engkau menggigil ketakutan? Apa kata Amr bin As? Ini peringatan keras yang diberlakukan, yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepadaku. Apa katanya? Wahai Amr bin As, ingatlah oleh engkau nanti akan menjadi tulang belulang seperti ini. Maka berlaku luruslah seperti lurusnya sebetan pedang di tulang ini. Kalau engkau tak berlaku lurus, maka pedang pula yang akan meluruskan engkau nanti. Akhirnya Amr bin As mengatakan, ya udah kalau begitu rumahmu tidak jadi dijadikan untuk pelebaran masjid. Melihat keadilan dan keagungan hukum Islam itu, akhirnya orang Yahudi itu pun masuk Islam. Begitulah kaum muslimin dan jemaah-jemaah rahimakumullah. Di tengah-tengah kita harus ada keadilan dengan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memesankan kepada kita. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang para hakim? Apa kata Nabi? Al-qudatu salasah. Qadi itu, hakim itu ada 3 jenisnya. Wahidun fil jannah, 1 di dalam surga, wa isna fil nar, dan 2 di dalam neraka. Rajulun araful haq, seorang hakim yang mengetahui kebenaran, faqadha bihi, kemudian dia memutuskan dengan kebenaran itu, bahwa fil jannah, dia ada dalam surga. Jadi kalau seorang hakim tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, dia bertindak, berbuat, memutuskan sesuai dengan hukum Allah, maka dia akan masuk surga. Wa rajulun araful haq, kemudian ada seorang hakim yang dia tahu kebenaran, fajara fil hukmi fawa fin nar, kemudian dia menyimpang dari kebenaran itu, maka dia di dalam neraka. Wa rajulun qada linnas, dan seorang laki-laki, seorang hakim yang memutuskan di antara manusia ala jahlin, tapi dia tak mengerti, dia bodoh, tak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa finnar, dia pun ada di dalam neraka. Oleh karena itu, kalau di antara kita jemaah masjid, saya 5 kaum pada siang hari ini ada di antara kita yang hakim, maka berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita karena keputusan yang kita buat, kita dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat keadilan itu, memang hanya ada dalam sistem Islam.
Tak mungkin ada keadilan dalam sistem hari ini. Hari ini orang mengatakan demokrasi. Demokrasi, hukum dibuat oleh rakyat. Sudah jelas-jelas sekali kaum muslimin bahwa hukum itu harus dibuat oleh Allah. Innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang berhak membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh manusia membuat hukum. Tak boleh manusia membuat peraturan. Kenapa? Karena tatkala manusia membuat hukum, tatkala manusia membuat peraturan, pasti itu akan menguntungkan dirinya, koleganya, dan karib kerabat. Begitulah kalau manusia membuat hukum. Tapi kalau tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hukum, maka hukum itu akan berlaku bagi siapa saja, dan akan terkena siapa saja yang berbuat salah. Dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan yang ditindakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada kita, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Bahkan para penguasa, orang-orang yang menerapkan hukum dimanapun mereka berada, tapi mereka tak melaksanakan, tak berhukum sesuai dengan apa yang Allah telah turunkan, maka Allah mencap mereka orang yang zalim, orang yang fasik, bahkan orang yang kafir. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam ayat yang lain faulaika humuz zalimun. Dalam ayat yang lain faulaika humul fasiqun. Maka kita sebagai penguasa, kalau ada di antara kita sebagai penguasa hari ini, maka hendaklah berusaha menjalankan kewenangan kita. Hukuman yang harus kita berikan, hukuman yang harus kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat kita, hendaklah hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum yang akan bisa melaksanakan di tengah-tengah manusia sesuai dengan hukum Allah tentu hanya ada dalam sistem Islam. Tak bisa kita berpegang kepada sistem demokrasi yang ada hari ini. Oleh karena itu kewajiban kita kaum muslimin melakukan berbagai macam hal, melakukan berbagai macam langkah supaya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tegak kembali di muka bumi yang kita cintai ini, khususnya negeri yang kita cintai ini. Sebab dengan ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan akan melimpah di negeri yang kita cintai. Jangan seperti hari ini, negeri yang kaya tapi miskin, negeri yang kaya raya penuh dengan berbagai macam kenikmatan dunia, tapi kita sebagai warga negaranya miskin. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berjuang bersama agar hukum Allah ini tegak di muka bumi yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'un 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita waktu, masih memberi kita kesempatan. Maka gunakanlah waktu dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Tapi tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kita tatkala kita beriman, tatkala kita sudah beramal soleh, ajak orang lain untuk meningkatkan keimanannya, kemudian juga untuk memperbanyak amal soleh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, wa shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad,
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasrat din wakhzul man khazal al muslimin wa dammir a'da' din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma difa'na minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan waswal fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurul 'azima yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuru 'ala ni'mi yazidukum. Wala zikrullahi akbar. Hakim sholat.